Tidak. Tapi dia bilang bertolaklah ke tempat yang dah. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan pada saat petang hari ini, kalau saudara mau lebih lagi di hadapan Tuhan, bertolak ke tempat yang dalam sedikit. Amin. Tinggalkan segala kepenatan yang saudara miliki. Jangan biar kepenatan yang ada pada saudara itu menjadi penghalang supaya saudara mengalami berkat yang besar. Amin. Jangan sampai saudara terhalang, tapi buktikan kepada Tuhan bahwa saya mau lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Saya mau lebih dalam lagi. Orang-orang yang mau lebih dalam lagi tidak akan pernah rugi dalam hidup. Tidak akan pernah rugi dalam hidup. Waktu Petrus berkata, mengambil keputusan dan berkata kepada Yesus, Tuhan, karena Engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang keempat. Waktu dia menebarkan jala pada ayat yang kelima, dia menangkap sejumlah besar ikan. Ikan bilis kah, ikan besar? Berarti lebih dalam, lebih besar saudara terima berkat. Amin. Lebih dalam, lebih besar saudara terima berkat. Amin. 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 Lebih dalam, lebih besar saudara terima berkat. Mau terima berkat besar? Mau? Saudara perlu ketepikan semua penghalang yang ada dalam hidup saudara. Penat saudara, kasih biar dulu, tinggalkan dulu. Nanti selepas 3 hari saudara pulang pergi rumah mau tidur sampai pukul 10 sampai pukul 10 pun tidak marah. Saya tidak marah karena saya tidak sama-sama saudara. Tapi mama bapak saudara-saudara marah. Hah? Betul? Lebih dalam lagi untuk terima berkat. Pada waktu Petrus menjala ikan, Petrus tidak cukup untuk menampung ikan sendiri. Saudara harus tahu, kunci untuk menjadi sumber berkat, kunci untuk menjadi sumber berkat bagi kita adalah apabila kita mulai percaya kepada Tuhan. Apabila kita buka hati kita, percaya kepada perkataan Tuhan, memberi hidup kita kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? Petrus tangkap 2 perahu ikan. Betul? Waktu Petrus tangkap 2 perahu ikan, waktu dia sampai kepada siring pantai, tepi pantai, Tuhan Yesus bilang apa? Ikutlah aku. Betul? Sekali lagi, pada waktu pengalaman pertama Petrus percaya kepada Tuhan, Petrus sudah punya pengalaman. Cukup pengalaman yang pertama, amin. Saudara mau pengalaman kedua? Mau pengalaman kedua? Tuhan bagi saya pengalaman 1 kali saja lah. Kalau pengalaman kedua saya pun tidak tahu, mungkin sudah dipanggil Tuhan pulang. Oke. Pengalaman saya itu mau tipu pengalaman. Ini pengalaman saya. Di belakang ini tidak ada tulang. Tengkorak tiada. Kalau saudara masuk kepada Malaysia Christianity malaysia.com.my, saudara akan nampak di sana kesaksian saya. Tajuknya adalah God give me another life. Oke? Itu perjanjian Tuhan dengan saya. Dan kenapa saya hidup hari ini? Karena saya katakan kepada Tuhan, bagi saya kesempatan sekali lagi untuk itu. Saudara mau 2 kesempatan? Sangat teruk sudah itu. Tuhan Yesus katakan dalam Wahyu 3 ayat 20, anak yang kukasih kutegur. Kemudian kedua, mau kan ajar ke sama Tuhan. Mau hilang tangan, baru saudara mau bertobat. Sumbing mulut baru saudara bilang, asal saya mau jadi bos gereja. Kalau Tuhan ajar bahaya. Lebih baik lagi Tuhan tegur, amin. Jangan sampai Tuhan ajar. Sudah kurung kaki 1, sudah pakai tongkat baru bilang, saya mau jadi misionaris. Nanti saudara panggil semua orang-orang yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Berpikir orang 2 kali. Kenapa? Jangan-jangan dia kasih libas tongkat dia begini. Nanti bukan rebah dalam urapan, rebah karena kesakitan tongkat kena pukul di kepala.
Bukan urapan tahu-tahu urapan. Haleluya. Bukan tongkat Musa. Bukan tongkat Musa. Saya percaya waktu kita buka hati kita, waktu kita siap untuk mengikut Tuhan, Tuhan katakan kepada kita, aku akan menjadikan engkau adalah manusia. Waktu itu saya percaya dan yakin, kalau setiap kita yang ada di tempat ini, kalau kita bawa satu jiwa untuk dimenangkan bagi Tuhan, taruhlah di dalam gereja kita ada 100 orang, taruhlah 100 orang bawa satu orang, berarti berapa? Berapa? Matematik ini 1 kali 100 berapa? 200. Dalam tahun yang kedua Tuhan tambah jumlah menjadi 200. Amin. Kalau 200 lagi bawa jiwa 200 berapa? 400. Kalau 400 bawa jiwa 400 bagi Tuhan berapa? 800 bawa jiwa 800 berapa? 5 tahun saudara sudah ada 1.000 jiwa. 5 tahun saudara ada 1.000 jiwa. Dan pada waktu kita diangkat oleh Tuhan untuk pulang ke surga, Tuhan Yesus bertanya, berapa buah yang ada padamu? Amin. Dia tidak tanya begini kepada kita, 5 tahun kau di sana, kau sudah pernah jadi worship leader kah? Di surga Tuhan tidak tanya begitu. Nanti di surga Tuhan tidak akan tanya kau dari gereja mana. Tetapi kita menangkan jiwa bagi kerajaan surga. Amin. Menangkan jiwa bagi kerajaan. Haleluya. Kalau saya akan kasih biar 70 ribu. Mau pulang? Mau pulang? Nah, macam segan-segan. Kasih tahulah terus terang. Tuhan suka itu orang terus terang. Mau pulang? Oke, marilah kita pulang. Mau pulang? Bagi saya 15 menit lagi. Oke? Boleh Bang kalau kau bahasa sabar. Boleh bahasa. Oke, itu bahasa main-main. Bahasa main-main bahasa. Oke. Dari malam ini, petang hari ini saya percaya Tuhan mampu untuk mengubah kehidupan. Karena dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, ayat yang ke-27, Alkitab berkata, pada waktu Tuhan mau menciptakan manusia, Kejadian 1:26 Tuhan berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak, atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi. Lalu ayat 27, lalu Tuhan menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambarnya, dijadikannya manusia dan dijadikannya lah perempuan. Saudara perhatikan 26. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Supaya manusia berkuasa. Coba bilang berkuasa. Oke, Tuhan menciptakan kita supaya kita berkuasa. Bilang kiri kanan saudara, ternyata Tuhan ciptakan saya untuk berkuasa. Amin. Berkuasa atas ikan-ikan di. Haleluya. Tuhan tidak ciptakan supaya kita ilezin makan udang. Amin. Tuhan tidak ciptakan kita ilezin makan sotong. Tuhan tidak ciptakan kita untuk ilezin makanan laut. Tetapi Tuhan berkata supaya kita berkuasa. Amin. Berarti ilezin itu dari mana? Siapa berani cakap? Ilezin dari mana? Dari Tuhan atau dari siapa? Hah? Dari siapa? Dari kuat-kuatlah. Iblis bilang apa? Waktu dia dengar dari iblis, betul Pak kau ini. Waktu dia dengar kita cakap dari siapa? Iblis. Betul Pak, cakap lagi buat sikit ini. Atau iblis mungkin bergurau dengan kita. Kau ini.
Tuhan menciptakan kita untuk berkuasa atas ikan-ikan di. Jadi kalau saudara allergic hari ini, minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa, saya mau usir segala roh allergic. Haleluya. Amin. Ada juga iblis yang tidak makan udang. Roh allergic itu membuatkan kita tidak makan udang. Itu dari iblis. Nanti kalau Pastor Stephen waktu di KL hari terakhir mau pulang pergi Sabtu, dia belanja kami makan seafood. Wow. Dia ada kasih masuk Facebook lagi tuh. Makan seafood. Semua seafood. Syukur saya dengan istri tidak allergic. Puji Tuhan. Oleh karena tidak allergic, semua boleh makan kecuali tidak makan piring dan susu dia. Dan kulit-kulitnya kan tidak makan karena itu tidak boleh makan. Dan kedua, Tuhan suruh kita berpuasa atas burung-burung di udara. Amin. Burung boleh terbang di atas kepala kita. Amin. Tapi burung tidak boleh bersarang di atas kepala kita. Betul nggak? Burung boleh terbang di atas kepala, tapi dia tidak boleh bersarang di atas kepala kita. Kalau burung bersarang di atas kepala kau, berarti kita tidak ada kuasa atas burung. Nah, itu berarti Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang ada di udara. Amin. Haleluya. Bukan saudara yang gentar, bukan saudara yang takut lihat iblis, iblis yang takut lihat saudara. Amin. Lalu ini kesaksian yang betul. Di bawah gereja di tempat saya melayani ada satu pub yang besar. Pub itu adalah Hits in Bistro. Oh, Hits Purnio. Hits Purnio Pub. Kamu tahu Hits Purnio itu? Dia akan main live band. Dia bermula pada jam 10 malam. Setelah kami habis kebaktian, dia mulai lagi. Pujian penyembahan dia mulai. Dan biasa pujian penyembahan dia mantap. Wah, luar biasa. Saya tidak heran kalau anak-anak muda lebih banyak suka pergi pub. Kenapa? Di gereja tidak ada tarian. Yang ada di gereja, mana tidak semua anak muda lari pergi pub. Karena di pub ada apa? Ada tarian, ada lompat-lompat. Betul? Wah, macam semalam. Siapa yang bilang betul itu pernah pergi pub? Saya tidak pernah pergi pub. Kalau tidak percaya, tanya Pastor Stephen. Dia dulu kuat. Wah, bukan lagi kuat. Bukan lagi kuat. Luar biasa sudah. Oke, luar biasa itu rohani. Dulu dia sangat luar biasa. Hari ini dia luar biasa bagi Tuhan. Amin. Saya kagum dengan Pastor Samuel. Saya ada tanya umurnya berapa. Kalau saudara melihat dia dapat urapan menari, anak-anak muda tidak akan dapat menandingi tarian dia. Kalau hanya setakat 5 menit saja, dia bilang itu baru pemanasan badan. Anak muda bolehkah? Boleh? 5 menit pemanasan badan. Saudara kalau nampak dia menari, dia pusing-pusing dewan ini tidak cukup. Kalau dia boleh menari, kenapa anak muda tidak boleh menari? Jangan kasih keluar di pub, kasih keluar di sini. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Saya paham juga kenapa anak-anak muda dan perempuan-perempuan tidak dapat bersolek, tidak dapat payung sini, payung sana. Saya paham juga. Itu makanya kenapa di gereja yang banyak itu orang perempuan. Perhatikan di gereja-gereja yang paling banyak apa? Perempuan. Laki-laki pergi mana? Malas pergi gereja. Kenapa? Paling-paling minggu sombe saya di gereja. Saudara paham maksud saya? Paham maksud saya? Jangan saudara anggap makeup itu, begitu itu dosa. Saya bilang, semua saudara bermakeup, ada gincu, ada payung yang tebal, lebih tebal daripada dinding ini.
Saya percaya kalau begitu saudara masuk di gereja, laki-laki akan datang. Amin, perempuan. Amin, perempuan. Nah, saudara tidak. Perempuan mana? Amin, perempuan. Wah, yang di depan ini seperti dengan amin. Satu orang saja. Karena saudara begitu, saya percaya yang laki saudara yang tidak pernah pergi gereja akan pergi gereja. Kenapa? Takut ini dikebas orang. Betul. Betul loh, teman. Takut bini dikebas orang. Kenapa? Kalau sebelum ini istri tidak pandai paitung tidak pandai, tiba-tiba dia ubah, dia pandai paitung, dia di gereja, laki pun ikut. Kenapa? Jangan-jangan bini saya mau jumpa boyfriend baru. Amin. Amin. Paitung tebal-tebal, jangan tipis-tipis. Amin. Saya percaya tidak muka tidak tebal, tidak mahal, murah saja. Tidak semahal seperti satu harga sak simen. Satu sak simen 50 ringgit tahun. Itu bedak saudara baru berapa? 11 ringgit saja Pak. Saudara boleh ambil 4 atau 5. Terpulang kepada saudara. Hari ini saudara mau pakai yang biru, pakai biru. Besok saudara mau pakai merah jambu, pakai merah jambu. Lusa saudara mau pakai pink, silakan pakai pink. Untuk menambah hati suami, saya bagi tahu orang-orang yang muda. Kalau saudara mau tambah hati boyfriend saudara, jangan jumpa dia dengan muka zombie. Oleh karena itu dia pasang boyfriend, girlfriend di belakang dia 3, 4, 5. Satu putus masih ada 5. Tidak apa, kenapa? Oleh karena itu paitung masukin. Taruh lipstick saudara. Haleluya. Amin. Wah, yang laki-laki pun amin. Berarti anak-anak laki-laki ini suka perempuan. Betul lah laki-laki. Kalau laki-laki bilang betul, apa perempuan bilang? Amin. Mereka malu semua. Pastor jangan ajar saya baru tingkatan 1. Pastor jangan ajar saya baru tingkatan 2. Haleluya. Saya tidak ajar saudara. Tapi itu adalah ketetapan seorang perempuan. Dari tingkatan 1 lah saudara mulai tinggal cermin, saudara mulai tinggal saudara punya bibir. Alangkah indahnya kalau saya pakai bibir. Pakai bibir. Alangkah indahnya kalau saya pakai lipstik yang merah jambu. Kalau saya pakai lipstik merah jambu ini, wow, semua orang laki-laki yang lihat saya. Tapi kalau baru tingkatan 1, jangan bawa keluar daripada diri. Cukup sampai di sini. Amin. Yang laki-laki jangan bilang amin. Tuhan menciptakan kita supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak, atas segala binatang yang lain. Hari ini benarkah kita berkuasa? Berkuasa? Kita berkuasa? Oh, nampak masa mau pulang sudah pas. Tapi bila mau pulang ini, saya paham bahasa kiri kanan. Saya paham bahasa kalau saudara kiri, terus tidak lama lagi kanan, kiri, saya paham. Itu menunjukkan bahwa cepatlah pastor khotbah, saya mau pulang sudah ini. Saya paham bahasa garu-garu di kepala. Biasanya kalau garu-garu kepala itu isyarat tidak masuk akal sudah itu. Garu-garu kepala itu isyarat yang tandanya tidak masuk lagi firman Tuhan. Cukup, dia bilang, cukup. Pastor jangan buat saya menderita, dia bilang. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan.
Hari ini anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kuasa, dan Tuhan mau pulihkan kita kembali. Manusia sudah kehilangan kuasa untuk menjadi alat kepada transformasinya Tuhan. Manusia sudah kehilangan kuasa Tuhan. Tetapi pada petang hari ini Tuhan mau pulihkan kita kembali. Tuhan mau pulihkan kita kembali. Tuhan mau memulihkan kita. Dan Tuhan mau memulihkan kita. Kunci yang sederhana. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ini ayat terakhir. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan baik-baik. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena itu ada firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih. Berarti setiap kita yang ada di tempat ini, yang mengikuti camp ini, adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang. Petang hari ini, saudara adalah orang yang terpilih. Saudara adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan mau memperlengkapi saudara dengan kuasa yang mula-mula, supaya saudara menjadi orang yang berkuasa. Dan anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat, perubahan itu terjadi. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Perubahan terjadi. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Oke, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kita dalam hidup kita. Amin. Waktu kita menerima Yesus, dalam kata lain, semua kita yang ada di tempat ini, kunci yang sederhana, bagaimana kita mengalami pengurapan yang daripada Maha Tinggi apabila kita buka hati kita. Amin. Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu. Amin. Dan mengetuk, barang siapa yang mendengar. Mendengar apa? Suara Tuhan, ketukan Tuhan. Petang hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui firman. Dari sesi pagi, kedua, ketiga, sampai pada sesi ini, Tuhan sudah berbicara kepada kita. Dan sampai waktunya bagi kita, sama seperti Petrus, menanggalkan semua yang memerintangi kehidupan kita untuk menerima berkat. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini saya mau terima berkat pada petang hari ini. Saya mau diberkati oleh Tuhan. Saya tidak mau lepaskan berkat dari Tuhan. Dan malam ini, hari ini, saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Saya nakar momennya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan itu luar biasa. Dia mau memberikan kepada kita. Dia mau memberikan kepada kita kekuatan. Mari pada saat petang hari ini kita siapkan hati kita. Kita minta Tuhan bekerja dalam hidup. Oh Tuhan, terima kasih. Saudara hanya buka hati saudara. Saudara hanya buka hati saudara. Hanya buka hati saudara. Haleluya. Haleluya. Hanya buka hati saudara. Nikmati lagu ini. Karena kuasa Tuhan akan mengalir seperti air. Haleluya.